Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Star yang dirahmati Allah, kali ini kita akan mencoba membahas tentang USP, Unique Selling Proposition. Jadi apa yang menjadi kelebihan kita dibanding kompetitor? Apa yang menjadi nilai lebih kita dibanding kompetitor? Itulah USP, Unique Selling Proposition. Nah, sahabat sekalian, ketika kita bisnis, kita harus memikirkan apa kelebihan kita dibanding kompetitor. Karena ketika produk kita biasa-biasa saja, maka tidak akan dilirik oleh customer, tidak akan dilihat oleh konsumen. Kenapa demikian? Karena tidak ada pembeda, tidak ada penanda, tidak ada hal khusus yang menjadikan customer kemudian melirik kita, melihat kita. Ilustrasinya seperti sepatu ini. Kalau sepatu sama-sama putih, maka kita sulit membedakannya. Kita nggak punya alasan untuk memilih salah satu di antaranya. Tapi begitu ada sepatu yang berbeda, dengan warna yang berbeda, maka kita punya alasan. Kenapa kita memilih sepatu itu? Mungkin karena selera warnanya, mungkin karena bentuknya yang berbeda, sehingga kita menyukainya. Nah, dalam kaidah USP ada beberapa atribut USP. Ini bukan membatasi, tapi ini sebagian atribut USP. Atribut USP bisa banyak sekali, selain yang akan saya bahas ini. Selain 8 hal yang akan saya bahas ini. Hal yang pertama, USP bisa berupa fungsi produk. Misal ketika Anda membeli motor misalnya, secara umum motor adalah digunakan untuk bepergian, berkendara. Tapi bisa jadi ada juga fungsi motor yang bukan hanya untuk dipakai mengendarai. Ada yang fungsinya bisa menyimpan barang di bagasinya yang lebar misalnya. Fungsi yang lain misalnya bisa dinaiki lebih banyak orang. Fungsi yang lain misalnya bisa untuk ngebut. Fungsi yang lain misalnya bisa untuk naikkan status sosial. Dan sebagainya, dan sebagainya. Ya, ada yang fungsinya untuk feminin, untuk wanita. Karena memang target marketnya adalah wanita. Nah, bagaimana dengan produk Anda? Ini tentunya masing-masing berbeda. Contoh air minum misalnya, air minum kemasan. Ada yang fungsinya sekedar untuk minum, air mineral. Ada yang fungsinya justru air demineral, nggak pakai mineral. Supaya tidak mengganggu organ tubuh katanya. Fungsi yang lain ada yang air minum untuk anti dehidrasi. Ada yang air minum untuk menyembuhkan panas dalam. Ada yang air minum untuk kemudian
menjadikan seseorang lebih kuat untuk melek misalnya, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, masing-masing itu harus Anda cantumkan dengan kuat di produk Anda sehingga Anda menjadi beda. Anda memiliki pembeda dengan kompetitor Anda. Yang kedua, USP bisa dari harga. Walaupun banyak guru mengatakan bahwa jangan murah-murahan harga, karena kalau Anda menang karena Anda harganya murah, itu biasa. Ya, tapi justru ketika Anda menang dengan harga yang mahal, nah itu yang luar biasa. Seperti itu. Jadi pastikan produk Anda berkualitas sehingga harga Anda bisa Anda pasang lebih tinggi daripada yang lainnya, dan itu malah menjadi USP Anda. Contoh, Aqua dulu awalnya dijual murah, malah nggak laku gitu. Karena di kacamata orang yang mau beli Aqua, Aqua disamakan dengan air rebus atau air minum yang lain. Tapi begitu harganya Aqua dinaikkan, maka orang malah percaya bahwa ini berkualitas. Karena harganya aja mahal. Dan orang menengah ke atas lebih pede, karena hanya mereka yang bisa beli Aqua. Menengah ke bawah tidak membelinya saat itu. Jadi jadikan harga Anda justru menjadi pembeda, bukan karena murahnya, tapi karena harga Anda sesuai dengan kualitas produk Anda. Kemudian USP yang ketiga bisa karena servis. Misalnya hari ini rata-rata customer itu suka ketika owner ikut melayani mereka dengan sapaan-sapaan khasnya, ya, dengan komunikasi yang lebih elegan dibanding kalau karyawannya yang servis. Andai bukan ownernya yang ikut menservis, carikan misalnya penjual yang e-catching misalnya, ya kan? Yang e-catching, contoh kopi yang lagi viral dilayani oleh penjual yang cantik misalnya, atau cilok yang dijual oleh pemudi yang cantik misalnya. Atau dulu masih kita ingat Maici yang dijajakan di tepi-tepi jalan pakai mobil dengan penjual wanita-wanita yang good looking. Servis bisa karena kecepatan pelayanan, keramahan, bisa karena suasana di suatu tempat. Servis. Jadi pelayanan yang menjadikan customer puas, customer tersenyum, customer mau kembali lagi. Nah, Anda pikirkan di produk Anda, servis apa yang kira-kira bisa Anda lakukan sehingga customer puas dan mau kembali lagi. Produk boleh sama, ketika servisnya berbeda, hasilnya berbeda. Harga boleh sama, tapi ketika servis Anda luar biasa, maka orang akan kembali kepada Anda, bukan kepada kompetitor Anda. Berikutnya quality. Ya, quality. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, pastikan produk Anda berkualitas. Sehingga kompetitor tak bisa lagi mengejar Anda. Ketika kompetitor punya kualitas 8 misalnya, pastikan kualitas Anda naik 9. Kompetitor punya kualitas 9, pastikan kualitas Anda 10 dan seterusnya. Di era yang penuh dengan kompetisi, maka kualitas atau quality adalah harga mati. Jangan main-main dengan kualitas kalau Anda ingin bisnis Anda naik kelas. Kalau Anda bermain-main dengan kualitas, siap-siap saja bisnis Anda akan bablas. Begitu sahabat sekalian. Jadi terus belajar menaikkan kualitas Anda. Niscaya Anda akan lebih berharga di mata konsumen Anda. Kemudian berikutnya atribut USP yang kelima adalah kedaerahan. Kita bisa melihat misalnya masakan Padang misalnya.
tahu campur Lamongan, soto Lamongan, sate Madura, coto Makassar, apalagi bakso Malang. Atribut-atribut kedaerahan agak sulit untuk kemudian digantikan. Contoh kalau ke Jogja, jogger. Dagadu maaf, kalau jogger Bali ya. Kedaerahan. Ya kan? Kedaerahan. Kedaerahan ini sulit untuk kemudian dicarikan penggantinya. Bagaimana Pak kalau saya jualan tema yang sama dengan teman-teman yang sama di daerah yang sama? Contohnya bakpia patok misalnya. Ada cukup banyak merek, 25, 52, 75, 57 dan seterusnya. Ya. Ya, faktor yang lain akhirnya kualitas produk mana yang paling bagus. Merek mana yang paling bagus, servis merek mana yang paling bagus. Itu yang nanti akan menjadi pembeda. Ya. Fungsi produk misalnya bakpia selain kenyang, selain oleh-oleh khas mungkin ada fungsi terapinya barangkali. Mungkin bakpia patok plus di dalamnya ada haba sauda misalnya. Jadi kombinasi beberapa USP. Atribut USP yang keenam eksklusif. Kita tahu bahwa eksklusif itu penting buat orang-orang tertentu. Contoh misalnya minum kopi di Starbucks, makan pizza di Pizza Hut, makan ayam crispy di KFC, itu eksklusif yang dibangun. Kalau sekedar makan ayam crispy bisa di mana-mana. Makan pizza ada cukup banyak merek. Ya, minum kopi ada cukup banyak merek kopi, tapi eksklusivitas itu dibangun justru untuk menjadi pembeda. Misalnya ada klub mobil mewah misalnya, Mercy eksklusif. Ya kan? Orang-orang membeli mobil Mercy bukan karena semata-mata butuh mobil, tapi karena dia ingin dimasukkan ke golongan eksklusif. Seperti itu contohnya. Nah, produk-produk seperti ini dengan USP eksklusif itu akan diincar oleh beberapa orang yang sudah levelnya di level itu. Golf misalnya, ada olahraga yang lain banyak, tapi ada olahraga golf, simbol eksklusif. Seperti itu teman-teman sekalian. Perumahan-perumahan mahal jangan dikira nggak laku, mereka laku keras karena yang beli di situ adalah lagi membangun eksklusivitas diri mereka. Ditanya rumahmu di mana? Misalnya di Malang, Permata Jingga, keren. Ya, rumahmu di mana? Araya, itu kalau di Malang. Ya, nah itu contoh eksklusif. Kemudian USP berikutnya yang ke-7 adalah proses. Rumah makan sekarang seringkali open kitchen, jadi mereka tunjukkan dapurnya yang stainless, dari bahan stainless itu sehingga konsumen bisa melihat. Di TV juga ada iklan produk yang ditunjukkan prosesnya mulai awal sampai akhir, yang higienis, yang bersih, yang sehat. Nah seperti itu. Kenapa? Karena orang sekarang memang cukup sensitif dengan kebersihan, dengan higienis, dengan kehalalan dan sebagainya. Maka prosesnya ditunjukkan. Itu juga bagian dari USP. Saya punya kenalan misalnya rumah makan yang sejak ayam itu kecil sampai dipotong, ayamnya didengarkan murotal 24 jam. Nah, ini bagian dari proses. Sehingga kalau saya makan ayam tersebut, saya gemetar ya. Kenapa? Karena kalah soleh sama ayamnya. Begitu teman-teman, proses. Yang terakhir, yang ke-8 adalah bahan. Ya, saya punya bakso misalnya bahannya non borak, daging sapi 100% tanpa campuran ayam. Nah, itu pembeda. Bahan yang lain di minuman tertulis atau di makanan tertulis 100% organik misalnya. Itu bahan. Ya, 100% halal, itu bahan. Kaos bahannya apa? Nah, itu pembeda. Ya, pembeda. Rumah misalnya. Semennya pasti ya, jadi perumahan. Semennya pasti dari semen merek tertentu misalnya. Nah, yang seperti itu menjadi penting.
ya menjadi penting untuk kemudian disampaikan untuk menjadi USB. USB yang lain masih banyak. Ya, bisa dari misalnya unsur keagamaan misalnya, ya kan? Unsur keagamaan. Ya, produk ini dibuat oleh misalnya yatim piatu A atau pondok pesantren B, misalnya gitu. Atau organisasi C misalnya. Itu juga mempengaruhi pembelinya. Misalnya air minum yang dibuat oleh teman-teman Nahdlatul Ulama misalnya. Nah, itu orang-orang NU pasti akan membelinya. Lebih semangat dibanding misalnya membeli merek yang lain. Dan banyak lagi unsur-unsur yang lainnya yang itu intinya adalah nilai lebih pembeda yang membedakan Anda dengan merek-merek yang di luar sana yang berbeda. Nah, kemudian selain bicara USB, kita bicara tentang cara bermain. Cara bermain. USB saja tidak akan menjadikan Anda menang kalau Anda nggak paham cara bermain. Perhatikan cara bermain ketika Anda sudah memiliki USB. Ini USB Anda, ini kompetitor, ini konsumen, kebutuhan konsumen. Maka yang pertama, daerah yang tidak perlu diperhatikan. Walaupun Anda punya kelebihan, kompetitor punya kelebihan, tapi ketika konsumen tidak membutuhkan, ya Anda nggak usah main di sini. Contoh, saya punya outbound, kompetitor saya juga punya outbound, ya. Tapi hari konsumen tidak butuh outbound online karena COVID, ya saya nggak usah main di outbound online, ya. Di outbound offline, ya. Kompetitor saya punya outbound offline, kompetitor punya outbound offline. Tapi konsumen tidak butuh outbound offline, butuhnya apa? Outbound online. Nah, saya punya outbound online. Nah, ini yang harus saya perkuat. Kemarin alhamdulillah kami outbound dengan S3, mahasiswa S3, Kesehatan Masyarakat, FKM UNER. Nggak gampang nyari kompetitor yang bisa outbound online. Nah, maka saya kuatkan outbound online. Training online. Begitu. Daerah yang harus dihindari. Kompetitor punya kelebihan, konsumen butuh. Anda nggak punya kemampuan, ya udah Anda nggak usah ngotot main di sini. Ini daerah yang harus Anda hindari. Contoh misalnya, kompetitor punya BPOM, konsumen punya BPOM, butuh makanan BPOM. Frozen food saya misalnya belum BPOM, ya sementara saya nggak usah bertarung dengan mereka. Saya jual saja frozen food saya ke orang-orang konsumen yang nggak terlalu fanatik dengan BPOM misalnya. Kalau yang ini namanya daerah yang harus diperkuat. Anda punya kelebihan, konsumen butuh, kompetitor tidak punya kelebihan di situ. Nah, saran saya Anda main yang diperkuat. Anda main di sini, Anda punya kelebihan apa, kompetitor butuh, sudah Anda hajar habis-habisan. Misalnya, saya punya ilmu workshop coaching dalam sehari, ya kan? Kompetitor kadang nggak bisa nyampaikan dalam sehari, butuh 2 hari, 3 hari misalnya. Nah, konsumen butuh workshop coaching yang hanya sehari. Nah, sudah, saya perkuat di situ. Nah, kalau yang ini daerah perang, saudara sekalian. Daerah perang adalah daerah di mana kompetitor punya potensi, Anda punya potensi, konsumen butuh. Nah, ini red ocean, daerah berdarah-darah. Berperang. Anda bisa keluar dari sini kalau Anda bisa masuk ke sini. Artinya Anda terus berpikir Anda menambahkan kelebihan apa. Memiliki pembeda apa. Memiliki daya tarik yang berbeda yang apa. Ya kan? Memiliki kelebihan apa. Nah, itu harus Anda pikir terus sehingga Anda keluar dari pertarungan yang berdarah-darah. Nah, kalau di sini namanya blue ocean, ya, Anda memimpin pertempuran karena Anda memiliki kelebihan. Nah, Anda cari blue ocean Anda sebanyak mungkin, ya, USB Anda sebanyak mungkin sehingga Anda bisa berenang di lautan blue ocean yang nggak berdarah-darah. Kalau Anda nggak kreatif,
Anda terus akan berdarah-darah di sini, daerah perang. Maka miliki latihan kreatif, ya kan? Yang kemudian menjadikan Anda terus bisa leading dibanding kompetitor Anda. Mungkin itu sahabat sekalian yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan ZUSP. Jika Anda ingin konsultasi, silakan hubungi 081 334 664 876. Sekali lagi 081 334 664 876. Sekian dari saya, terima kasih. Sampai jumpa di puncak kesuksesan. Salam Star. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.